Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati at-tayyibati al-mubarakah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Satu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini bisa berkumpul dengan masyarakat Sidawangi di Sumber Cirebon ini. Apalagi saya bisa berjumpa duduk bersama saya punya guru yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati, Syekhina Al-Walid Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Syukran Ma'mun hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Jadi satu kebahagiaan bagi saya karena memang sudah cukup lama, sudah sekian lama tahunnya saya tidak pernah lagi ke Cirebon. Tapi pada malam hari ini saya bisa datang, saya bertemu dengan sejumlah tokoh, sejumlah kawan-kawan lama saya. Alhamdulillah semua itu sangat membahagiakan dan patut saya syukuri. Alhamdulillah. Bahkan tadi setelah maghrib saya sempatkan dulu diri saya untuk mampir ke Jagasatru. Dulu pada saat saya mundar-mandir ke Cirebon, setiap ada ceramah di Cirebon dan sekitarnya, selalu saya temui dulu, saya punya orang tua, saya punya guru, ayahanda almarhum Ayib Muh, yaitu Al-Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya, yang dulu jadi ketua MUI di kota Cirebon. Beliau adalah guru saya, orang tua saya, setiap masuk Cirebon, di mana saja saya diundang. Sebelum saya berangkat, yaitu ke lokasi acara pengajian, selalu di sore hari sebelum maghrib, ba'da asar, saya datang ke beliau, saya minta doa, saya minta petunjuk dan seterusnya. Hari ini beliau sudah tiada, rahimahullahu rahmatal abrar, tapi beliau masih banyak meninggalkan anak, keluarga, santri, kawan di Jagasatru. Tadi saya ke sana ketemu dengan Habib Hasanin yang saat ini juga menjadi ketua MUI di kota Cirebon, saudara hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Begitu juga saya mampir, saya bertemu dengan para guru, termasuk ada Dr. Habib Hasan Al-Jufri. Beliau adalah salah satu anak menantu. Beliau menikah dengan salah satu cucu daripada almarhum Ayib Muh, ya ikhwan. Jadi saya gembira, saya senang bisa merajut kembali silaturahim. Walaupun ayahanda Ayib Muh sudah meninggal dunia, tapi saya bisa merajut kembali dengan para kiai, para ustadz yang ada di Cirebon. Mudah-mudahan itu akan lebih memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Sebetulnya dalam agenda juga saya ingin mampir ke Al-Bahjah
tempat Buya Yahya. Saya malu sebetulnya kalau nggak mampir, karena Buya Yahya ini kalau ke Jakarta sering mampir ke Petamburan, selalu menyempatkan diri ya Pak. Beliau orang baik, beliau dakwah kemana tempat, dakwahnya mamur, menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah. Memang Cirebon ini kota kiai, Cirebon ini kota santri, Cirebon ini kota pesantren, Cirebon ini luar biasa ya Pak. Maka sekali lagi saya nyatakan, saya gembira, saya bahagia, saya bersyukur kepada Allah kalau malam hari ini berkumpul lagi dengan orang-orang baik yang ada di Cirebon. Alhamdulillah, mudah-mudahan Cirebon Allah berkahi menjadi Madinah Thayyibah, makmurah, mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Dalam malam hari ini saya juga bahagia kumpul dengan para habaib dan para kiai alim ulama yang ada di Cirebon. Malam ini di sini kita lihat ada Habib Utsman Al-Kaf, kemudian di ujung sana ada Habib Segaf Al-Kaf, saudara. Nah ini semua barakah daripada pengajian majelis yang dibangun oleh guru kita Kiai Haji Alfan Nasuha, yang mana beliau mendermakan hartanya, tenaganya, pikirannya untuk membangun majelis taklim, menyebarluaskan dan menyebarkan Islam. Mudah-mudahan beliau berserta seluruh jajaran para gurunya, termasuk Kiai Haji Muhammad Kamal dan lainnya, tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan majelis taklim Al-Baha Allah jadikan majlisan solehan, thayyiban, munawwaran, makmuran. Amin ya rabbal alamin. Nah baiklah ya ikhwan, sebetulnya kalau sudah ada Kiai Sukron Makmun di sini, saya enggan untuk berceramah. Karena memang dari saya kecil saya selalu mengikuti beliau ceramah di mana saja di Jakarta. Sampai suara-suaranya, gayanya, caranya semua saya hafal ya ikhwan. Karena memang saudara, saya betul-betul banyak menimba ilmu dan menimba yaitu tata cara strategi dakwah yang pernah beliau laksanakan selama 3 generasi. Dan alhamdulillah sampai hari ini, sampai saat ini, guru kita Kiai Sukron Makmun tetap istiqamah beramar ma'ruf nahi munkar. Beliau selalu mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, lau matalaim, walaupun sedunia harus mencerca. Kita doakan agar beliau, kita punya guru, dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat, ibadah, sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya, dan diberikan keturunan yang solehin solehat untuk melanjutkan perjuangannya. Dan semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah bersama beliau di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi sungguh pun begitu ya kawan, walaupun saya enggan tadinya, saya lebih suka Kiai Sukron ceramah lebih dulu, mau 2 jam, 3 jam saya siap untuk dengarkan ya kawan. Tapi beliau yang perintahkan saya untuk bicara lebih dulu. Imtithalan li amri syekh, kita ikuti perintah kita punya guru, maka saudara, saya akan memulai terlebih dahulu walaupun tidak lama, dan nanti wajib kita semua untuk mendengarkan dengan seksama dan mengambil manfaat dari guru kita, yaitu Kiai Haji Sukron Makmun hafizahullah ta'ala wara'ah. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya mau tanya, ini hujan sebesar begini, masyarakat Cirebon siap ngaji gak? Siap ngaji terus? Betul? Takbir, sallu ala nabi. Baik ya ikhwan, kita tahu malam hari ini kita kumpul dalam acara Cirebon bersolawat. Kita sudah lalui tadi membaca Rawi Maulid, dan kita juga tidak lupa kalau saat ini kita sudah masuk di bulan Rajab, bulan Isra Mi'rajnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita soal Isra Mi'raj kita juga sudah sama tahu. Bagaimana sebagiannya tentang Isra'nya Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul aliyul azim. Luar biasa saudara.
dalam satu ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas, bagaimana kita mendapatkan informasi ilahi dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perjalanan Nabi yang begitu luar biasa. Allah yang nyatakan, saudara, justru karena ini merupakan peristiwa luar biasa, saudara, yang harus kita imani dengan sepenuh jiwa, saudara. Allah ingatkan dulu kita semua dengan kesuciannya. Subhana, maha suci. Sepertinya Allah memberikan isyarat kepada kita, hati-hati loh, sebentar lagi Allah akan ceritakan peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang sulit dikenal oleh akal manusia biasa. Hati-hati, ini cerita bukan cerita khurafat, ini cerita bukan cerita bohong, ini cerita bukan cerita mimpi, ini cerita bukan cerita fiktif. Subhana, maha suci Allah daripada menyampaikan kebohongan, kedustaan, khurafat, dan aneka ragam, yaitu cerita-cerita fiktif. Allah ingatkan kita, subhana, maha suci Allah, yang Allah sampaikan kepada kita adalah suatu cerita yang benar, dan itu merupakan mukjizat Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdih, maha suci Allah yang telah memperjalankan, asra, memperjalankan. Jadi bukan Nabi kita jalan sendiri, saudara, tapi diperjalankan oleh Allah. Kalau sudah bicara diperjalankan oleh Allah, Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha sanggup untuk memperjalankan hambanya, saudara, dengan perjalanan sehebat apapun. Betul? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha perkasa? Takbir. Sallu ala nabi. Dan tentu yang Allah perjalankan bukan sembarang manusia, saudara. Asra bi abdihi, seorang hambanya. Dan jangan lupa para ulama mengatakan, saudara, tatkala seorang nabi diberikan julukan sebutan oleh Allah sebagai Abdullah, sebagai abduh, saudara, itu merupakan gelar yang paling tinggi. Kenapa? Karena di dalamnya ada makna ubudiyah kepada Allah. Jadi nabi disebut siapa itu diperjalankan oleh Allah? Tidak lain dan tidak bukan Nabi kita yang mulia, Nabi kita yang tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, pada suatu malam. Bahkan hanya sebagian malam saja, saudara. Dari mana? Minal Masjidil Haram. Diperjalankan dari Al-Masjidil Haram yang ada di kota suci Makkah. Lalu kemana? Ilal Masjidil Aqsa. Diperjalankan sampai ke Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa yang mana? Allazi barakna haulah, kata Allah. Masjid yang telah kami limpahkan keberkahan di sekitarnya. Bagaimana enggak berkah, saudara? Jauh sebelum Nabi kita datang alaihi salatu wassalam, Al-Masjidil Aqsa, di sana Allah telah mengutus berapa banyak para nabi dari Bani Israel, saudara. Allah utus para nabi, para rasul. Allah muliakan itu tempat, saudara. Bahkan kalau sekarang kita lihat, bagaimana enggak penuh berkah Al-Masjidil Aqsa, saudara. Di malam Isra Mi'raj Nabi, saudara, arwah seluruh para nabi dan para rasul Allah kumpulkan di masjid tersebut, dan sholat di belakang Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, disebutkannya Al-Masjidil Aqsa, ditakdirkannya Nabi alaihi salatu wassalam Isra, saudara, dari Masjidil Haram di Mekah sampai Al-Masjidil Aqsa yang di Palestina. Sebetulnya di situ juga ada pesan supaya kita senantiasa memperhatikan Al-Masjidil Aqsa, menjaga Al-Masjidil Aqsa, membela Al-Masjidil Aqsa. Saudara, muncul pertanyaan, untuk apa sih Nabi di Isra Mi'rajkan? Ada yang menjawab, untuk menghibur hati Nabi yang sedang duka karena ditinggal mati oleh dua orang pembela yang luar biasa. Saudara, yang pertama adalah Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri beliau yang telah mengorbankan seluruh harta bendanya, tenaga dan pikirannya, seluruh hidupnya untuk berjuang bersama Nabi. Begitu juga pamannya Abu Talib. Keduanya meninggal dunia. Begitu keduanya meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy mulai berani mengusik Nabi secara fisik, saudara. Bahkan Nabi mencoba untuk hijrah ke Taif, diusir, saudara. Ya, itu tahun duka. Para ulama menyebutnya Amul Hazan, tahun duka, tahun sedih. Saat itulah Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah, dihibur langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban ini enggak salah.
Karena memang faktanya begitu, saudara. Ada lagi ulama yang menjawab, beliau di Isra Mi'rajkan, salah satunya adalah untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ini juga betul, karena memang fakta realitanya begitu. Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu, saudara, untuk umatnya pada saat beliau Isra dan Mi'raj. Tapi terlepas dari semua pendapat, kita kembali kepada Al-Quran. Allah nyatakan, linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh umatnya, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Subhanallah. Ya, di dalam peristiwa Isra Mi'raj kalau dikupas satu persatu, saudara, itu merupakan lautan hikmah. Itu merupakan samudra hikmah, saudara. Tidak akan pernah ada habisnya kalau kita ingin membahas tentang bagaimana dahsyatnya kebesaran Allah, agungnya kekuasaan Allah, saudara, melalui peristiwa Isra Mi'raj yang ditakdirkan Allah, diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya tentunya nggak mungkin kalau malam ini kita harus membahas bagaimana tentang keagungan-keagungan tersebut yang begitu banyak, nggak bakal habis, saudara. 1 jam, 2 jam, setahun, 2 tahun mengarang kitab, puluhan jilid kitab, saudara. Terlalu luas. Allah punya samudra ilmu pengetahuan dan rahmat hikmahnya. Alhamdulillah. Tapi sungguh pun begitu, setidaknya 1-2 pelajaran kita perlu mengambilnya, saudara. Itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Pertama, saudara, ada pelajaran menarik. Kita tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi, sebelum Nabi diperjalankan, saudara, dada beliau dibelah dulu oleh malaikat Jibril alaihissalam yang didampingi dengan malaikat Mikail, saudara. Dibedah, saudara, kita tahu ceritanya, saudara, bagaimana Allah memasukkan dalam hatinya hikmah, ilmu, dan lain sebagainya. Bukan itu yang ingin saya bahas, saudara. Tapi yuk kita lihat, saudara. Saat itu malaikat Jibril alaihissalam membedah Nabi, membelah, saudara. Kemudian menyambungnya kembali. Sambungannya hampir tidak ada bekas. Ada bekas, saudara, tipis kelihatan seperti benang bekasnya, saudara. Menariknya apa? Itu justru menjadi embrio lahirnya ilmu bedah, saudara. Sebelum itu nggak ada ilmu bedah, saudara. Manusia nggak kenal ilmu bedah. Nggak pernah ada satu manusia pun yang berpikir kalau manusia itu bisa dibedah, organ tubuhnya bisa dikeluarkan dan bisa dimasukkan lagi, saudara. Nggak ada manusia yang berpikir saat itu, saudara, kalau orang dibedah bisa disambung lagi, saudara. Tapi malaikat Jibril dengan izin Allah, saudara, menunjukkan kepada umat manusia lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata manusia bisa dibedah, bisa dibelah, bisa disambung lagi, saudara. Yang dikeluarkan bisa dimasukkan lagi. Dari situlah ulama-ulama kaum muslimin, para atibba, para dokter-dokter pertama kaum muslimin mulai mempelajari ilmu bedah, saudara. Apakah itu ilmu khusus malaikat Jibril saja? Atau manusia juga bisa memiliki ilmu semacam itu? Mereka pelajari. Mulailah mereka bisa membedah orang, saudara. Ya, dari mulai jahitan yang kasar. Awalnya jahitan kasar, saudara. Kalau orang dibedah, jahitannya kayak jahitan karung, saudara. Bekasnya tuh di dada kayak jahitan karung, di perut kayak jahitan karung. Makin lama jahitannya makin halus. Makin lama di zaman sekarang, bahkan ada bedah yang dilem, saudara. Nggak pakai benang lagi. Bahkan di zaman sekarang, saudara, ada yang bedahnya cuma pakai staples, saudara. Nyambungnya habis dibedah pakai staples, nyambung lagi. Subhanallah. Dari mana manusia-manusia itu sekarang mendapatkan ilmu bedah sedemikian rupa? Perintisnya, pelopornya, yang pertama kali menunjukkannya, saudara, mengajarkan manusia ilmu bedah tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah malaikat Jibril alaihis. Nah, gitu mak itu saya tanya, kalau gitu peristiwa Isra Mi'raj dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Linuriyahu min ayatina. Allah ingin tunjukkan, saudara, kebesaran Allah lewat nabinya, lewat malaikatnya, saudara, lewat makhluk. Allah tunjukkan ini kebesaran Allah. Bahkan di zaman sekarang
Ada bedah nggak pakai dibelah lagi badannya saudara. Pasang ring jantung. Tinggal masukkan itu namanya alatnya saudara. Ada yang lewat tangan, ada yang lewat paha, pembuluh darah besar. Bisa dipasang. Subhanallah. Ada lagi saudara orang-orang yang pecah pembuluh darahnya di kepala saudara. Enggak perlu dibedah. Saudara. Dengan teknologi DSA saudara dimasukkan itu selang dari pembuluh darah besar yang ada di pahanya, masuk itu alat sampai di kepala, bisa saudara disemen, bisa ditambal itu yang pecah. Subhanallah. Enggak pakai belah lagi. Tapi intinya semua ilmu bedah yang dahsyat saat ini saudara semua bersumber dari hadis yang menceritakan kepada kita bagaimana malaikat Jibril membedah nabinya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi ternyata ilmu bedah bukan milik malaikat Jibril sendiri, enggak. Nah, justru malaikat Jibril menunjukkannya ada ilmu loh. Ini ada ilmu. Kalau kalian belajar, kalian takwa kepada Allah, kalian tekuni, kalian bisa. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kita bisa lihat dari perjalanan Nabi dari kota Mekah ke Al-Masjidil Aqsa hanya ditempuh dalam beberapa waktu saja. Zaman sekarang gak heran. Dengan pesawat terbang dari Mekah ke Al-Masjidil Aqsa 2 jam sampai, saudara. Zaman sekarang. Tapi di zaman itu yang pesawat terbang belum ada, saudara. Kapal terbang belum ada. Saudara, makanya banyak orang-orang kafir mendustakan Nabi. Bahkan ada orang-orang yang sudah masuk Islam, imannya masih lemah, baru masuk Islam, dengar cerita Isra Mi'raj, murtad saudara. Sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, saudara. Karena memang peristiwa Isra Mi'raj ini sulit dirasionalisasikan oleh akal manusia yang lemah, saudara. Tapi sulit dirasionalisasikan bukan berarti irasional. Sulit saudara untuk dicerna oleh akal bukan berarti tidak masuk di akal. Bukan. Tapi memang akal manusianya yang lemah, saudara. Dan gak sampai di situ saudara. Untuk bisa menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj nggak cukup hanya dengan ilmu dan akal saja. Tapi di sana harus ada iman. Makanya kita lihat kalau orang-orang kafir bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saudara. Apa kata orang-orang kafir kepada Sayyidina Abu Bakar setelah mendengar cerita Nabi soal Isra Mi'raj? Mereka katakan, ya Abu Bakrin, hal tusaddiqu kadzba Muhammadan? Hei Abu Bakar, apa kamu masih percaya dengan bohongnya Muhammad, dengan dustanya Muhammad? Mana ada perjalanan dari Mekah ini ke Al-Masjidil Aqsa ke Palestina sana hanya dalam sebagian malam. Kau tahu ya Abu Bakar, kita semua sama tahu perjalanan dengan unta saja 15 hari 15 malam baru sampai. Pulang pergi 1 bulan. Itu kalau nggak berhenti di tengah jalan, saudara. Mana mungkin Muhammad bisa menempuhnya hanya dalam sebagian malam? Atau sedih ada ya Abu Bakar? Apa kau percaya dengan cerita bohong ini? Masya Allah. Kalau orang-orang yang baru masuk Islam imannya lemah, ditanya begitu oleh kafir Quraisy goyang, saudara. Tapi ini yang ditanya bukan sembarang sahabat. Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Apa beliau jawab? Luar biasa jawabannya, saudara. Beliau katakan kepada orang-orang kafir Quraisy, apa beliau katakan? Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik wallahi la saddaqtu. Singkat beliau katakan, andai kata kekasihku Muhammad bercerita lebih dahsyat dari Isra Mi'raj, lebih luar biasa daripada Isra Mi'raj, selama Muhammad yang bercerita, wallahi demi Allah pasti aku percaya dan membenarkannya. Takbir. Saya mau jawab, ini yang jawab ilmu apa iman? Sebab ilmu belum sampai saat itu, saudara. Ilmu perjalanan jauh dalam waktu cepat belum sampai. Ilmu manusia belum sampai, saudara. Tapi iman Abu Bakar Siddiq sudah mendahului ilmu kita yang baru kita temukan zaman ini, saudara. Iman ini ajaib, saudara. Iman
saudara, bisa menerima yang akal belum sampai. Iman bisa menerima, saudara, yang kita punya, saudara, hawas, saudara, yang kita punya mata, telinga belum mendengar, mata belum lihat, tapi dengan iman kita bisa menerima itu semua, saudara. Kita percaya surga neraka ada walaupun kita nggak pernah lihat. Kita percaya, saudara, dosa pahala itu ada walaupun kita belum lihat. Kenapa? Semua dijawab dengan, makanya Abu Bakar Siddiq dijuluki As-Siddiq. Kenapa dijuluki As-Siddiq? Karena beliau, saudara, membenarkan Nabi tatkala orang lain mendustakannya. Percaya kepada cerita Nabi tatkala orang lain mendustakan Nabi. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, tapi zaman sekarang, saudara, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa bisa ditempuh dalam waktu yang singkat. Bukan aneh lagi bagi kita di zaman sekarang. Nah, jadi kalau kita sekarang manusia biasa bisa menciptakan, saudara, satu kendaraan yang namanya pesawat terbang, kita bisa jalan jauh dalam waktu yang singkat. Bagaimana Allah? Apa iya Allah nggak mampu menciptakan satu kendaraan yang kecepatannya sedemikian rupa? Itulah yang Allah kirimkan kepada Nabi dengan nama Al-Buraq. Kenapa disebut buraq? Karena kecepatannya bagaikan barq, bagaikan kilat, saudara, makanya disebut buraq. Kalau manusia mampu menciptakan pesawat supersonik, saudara, pesawat yang begitu cepat, Allah lebih mampu menciptakan satu kendaraan yang kekuatannya luar biasa. Dan terbukti dulu sulit orang memahaminya, tapi sekarang orang bisa menguraikannya dengan teknologi. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Artinya apa? Dengan adanya kendaraan buruk, saudara, itu membuat umat manusia berpikir, ulama-ulama kaum muslimin berpikir, kalau Allah mengirimkan satu kendaraan super cepat, apakah kita manusia bisa menciptakan kendaraan yang cepat? Dipancing sampai akhirnya para ulama menemukan sepeda, menemukan motor, menemukan mobil, menemukan kereta, menemukan pesawat terbang, sampai menemukan pesawat orang alik, saudara. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jadi saya tanya sekali lagi, kalau gitu peristiwa Isra Mi'raj itu dahsyat tidak? Dahsyat tidak? Itulah tadi Allah katakan, linuriyahu min ayatina. Allah mau tunjukkan, saudara, tanda kebesarannya. Yang ketiga, saudara, sudah atau lanjut nih? Udah apa lanjut? Ente bilang lanjut, namun nanya guru anak dulu. Masih diizinin. Lanjut? Baik, sedikit lagi, saudara. Tadi udah berapa? Udah 2 itu. Sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga, saudara, dari Masjidil Aqsa Nabi dinaikkan oleh Allah ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Saya tidak ingin cerita soal naiknya, saudara. Tapi dulu, saudara, tidak ada satu manusia pun bisa berpikir kalau ada makhluk akan bisa terbang ke ruang angkasa, saudara. Gak ada yang berpikir, saudara. Tahu-tahu Nabi membawa kabar, saudara, beliau tembus langit 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan ini mendorong, memotivasi para ulama-ulama kita, saudara, bagaimana supaya manusia ini bisa mencapai bulan, bisa mencapai planet-planet, bisa mengarungi ruang angkasa, saudara. Ya, saudara, kalau malaikat Jibril dan Mikail dengan izin Allah bisa membawa Nabi untuk menembus langit pertama dan seterusnya, ulama terpacu, saudara, dan akhirnya kita lihat, akhirnya manusia mampu ke bulan, akhirnya manusia mampu mengarungi ruang angkasa. Bahkan sampai hari ini penyelidikan ruang angkasa masih terus berjalan, saudara. Padahal di dalam Al-Quranul Karim, kalau cerita ruang angkasa, bagaimana para jin bercerita kalau dulu mereka bisa singgah dari satu tempat ke tempat lainnya di angkasa sana. Tapi setelah Nabi diutus, mereka nggak bisa lagi bebas untuk mencuri dengar kabar langit, saudara. Ya, artinya dulu ada makhluk-makhluk itu bisa hidup di ruang angkasa. Itu juga pancingan buat ulama-ulama kita. Apakah bisa umat manusia ke sana? Ternyata
dari penyelidikan saudara, penelitian, percobaan, dan seterusnya, akhirnya manusia mampu mengarungi ruang angkasa walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita mau bahas, maka tadi saya katakan Isra Mi'raj ini lautan hikmah, saudara. Nah, makanya tegak betul orang-orang liberal seenaknya mengatakan Isra Mi'raj itu kan cuman cerita fiktif dong, neng, buat menghibur umat Islam. Kurang ajar. Nah, begitu jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran liberal, saudara. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa nyata, benar, dan itu merupakan bagian mukjizat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya dengan Isra Mi'raj? Jawab yang kompak, percaya dengan Isra Mi'raj? Yakin? Betul? Takbir? Sallu ala Nabi. Yang terakhir, saudara, dalam peristiwa Isra Mi'raj ada kejadian yang gak boleh kita abaikan dalam mengambil hikmah. Bagaimana kewajiban sholat dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau anda lihat nanti di luar Ahlus Sunnah ada yang protes tuh, nggak percaya tuh dari 50 jadi 5, saudara. Dengan alasan kan Allah Maha tahu umat Nabi nggak kuat 50, kenapa nggak dikasih 50 sekaligus? Begitu kata mereka, saudara. Ini cerita bohong nih. Ini ulama-ulama hadis Ahlus Sunnah nih membual ini. Nah, padahal bukan hadisnya yang salah, emang otaknya yang bengkok, saudara. Dia nggak mampu memahami, dia nuduh para ulama Ahlus Sunnah. Nah, maka itu di sini saya mau ingatkan, saudara. Ada yang kita ingin ambil pelajaran. Allah berikan dari 50 sampai 5. Padahal Allah tahu umat Nabi nggak mampu 50 waktu. Dan Allah juga Maha tahu akhirnya akan jadi 5 saja kok. Tapi kenapa Allah takdirkan cerita tersebut yang dialami oleh Nabi dari 50 sampai 5, saudara. Dari 50 waktu sampai 5 waktu. Ada pelajaran Allah berikan. 1, Allah ingin memamerkan, saudara, di hadapan kita. Jangan lupa, salah satu nama Allah adalah Al-Mutakabbir, saudara. Dan kibria itu hanya pakaian milik Allah. Nggak ada satu makhluk pun boleh sombong kecuali Allah. Sudah, Allah ingin memamerkan di hadapan hamba-hamba. Saudara, apa yang ingin dipamerkan oleh Allah? 1, Allah ingin memamerkan rahmatnya, lembutnya, dermawannya. Hei umat Muhammad, dari 50 kuberikan jadi 5. Bagaimana nggak rahmatnya Allah? Bagaimana nggak baiknya Allah? Bagaimana nggak lembutnya Allah? Bagaimana nggak dermawannya Allah? Jadi 50 jadi 5 adalah Allah ingin memamerkan rahmatnya kepada kita. Alhamdulillah. Saya mau tanya, 50 jadi 5, Allah baik tidak? Baik tidak? Bersyukur tidak? Kalau kira-kira 50 nggak diturunin jadi 5, bagaimana? 5 aja banyak yang lewat, apalagi 50, saudara. Kira-kira jelas gak? Jadi bukan Allah nggak tahu umat Nabi itu nggak mampu 50, bukan Allah tahu. Allah kasih 50 dulu. Kemudian jadi 5. Allah mau pamer betapa maha rahmannya Allah, betapa maha rahimnya Allah, betapa Allah latif wadud, saudara. Yang kedua, Allah ingin memamerkan kemuliaan sifat nabinya. Kok bisa, saudara? Bagaimana tidak? Nabi pulang pergi bolak-balik 9 kali minta keringanan dari Allah. Untuk siapa? Untuk umatnya. Kalau Nabi mampu sholat 50 waktu sehari, saudara. Tapi Nabi tahu umatnya tidak mampu. Dengan dorongan, saran, nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Dan dengan musyawarah kepada Jibril, dan Jibril memberikan isyarat boleh kembali lagi kepada Allah untuk minta keringanan. 9 kali Nabi pulang pergi, setiap menghadap dikurangi 5, setiap menghadap dikurangi 5, sampai 9 kali menghadap dikurangi 45, sehingga sisa tinggal. Bahkan begitu sisa tinggal 5, Nabi Musa masih nyaranin minta lagi keringanan.
Tapi Nabi malu, saudara. Nabi sampaikan ke Musa, cukup udah 5, aku malu. Saudara, ini yang namanya pemimpin begini. Ini namanya pemimpin yang dipikirin umatnya, bukan pribadinya, saudara. Pribadi Nabi kuat 50, nggak perlu minta keringanan. Tapi demi umat, untuk umat, kasihnya dengan umat, Nabi siap walaupun harus malu, pulang pergi 9 kali sampai diringankan menjadi 5. Saya mau tanya, mulia tidak akhlak Nabi? Mulia tidak akhlak Nabi? Saudara, zaman sekarang nih, kita kena PBB mahal. Pajak, tahu pajak? Kena pajak mahal. Pajaknya 1 juta umpamanya. Kita minta bantuan sama Pak Lurah. Tolong dong Pak Lurah ngadep Pak Camat biar dikurangin. Ya Pak Lurah ngadep ke Pak Camat. Dikurangin sama Pak Camat. Dari 1 juta ya udah 750 aja. Balik lagi nih Lurah, udah kamu 750 diizinin. Minta lagi Pak Camat ngadep lagi. Pak Lurah ngadep lagi dong ke Pak Camat. Mungkin dikurangin lagi. Ngadep lagi ke Pak Camat 2 kali. Dikurangin lagi, saudara, tinggal 500. Kira-kira yang ketiga kali kita ngomong, Pak Lurah ngadep lagi, mau gak Lurah? Saudara, minta keringanan kepada atasan itu, saudara, bukan sesuatu yang mudah. Pejabat di bawah minta kepada pejabat di atas kekurangan, saudara, dia harus siap malu dan dia harus siap dilabrak oleh atasannya, saudara. Kalau dia datang, kalau atasannya baik, kalau atasannya nggak baik, saudara, kalau atasannya nggak mau, cukup itu pajak, tagih aja kepada rakyat, nggak usah minta kurang-kurangi. Jadi minta kekurangan kepada yang di atas itu ada beban, saudara. Tapi Nabi nggak peduli, demi umatnya, Nabi pulang pergi, saudara. Demi umatnya, saudara, Nabi siap, saudara. Apa yang akan ditegur oleh Allah? Ternyata Allah Arhamur Rahimin. Apa permintaan nabinya diberikan, saudara? Alhamdulillah. Maka itu saya mau tanya, kalau gitu akhlak Nabi bagus tidak? Sempurna tidak? Sudah di puncak kenikmatan, saudara. Nikmat ketemu Allah, saudara, itu adalah qummatun ni'am. Puncak nikmat, lebih nikmat daripada masuk surga, lebih nikmat daripada segala kenikmatan dunia maupun akhirat. Nikmat yang tertinggi ketemu Allah. Nabi ada di puncak kenikmatan, tapi nggak lupa dengan umatnya di bawah, saudara. Itu pelajaran buat para pemimpin Islam. Kau lagi di puncak, jangan lupa yang bawah. Ini baru ada di puncak sedikit, udah lupa yang bawah. Ada gak? Ada gak? Ada apa banyak? Ada apa banyak? Waktu kampanye teriak, saya jadi pemimpin, pajak dihapus. Begitu jadi pemimpin, pajak berkali lipat. Kacau tidak? Kacau tidak? Lagi kampanye datang ke kiai, cium tangan bolak-balik. Kadang-kadang dengkul kiai ikut dikium. Begitu udah jadi pesantren kiai mau ditutup. Kacau tidak? Kacau tidak? Jawab yang keempat, kacau tidak? Nah makanya yuk kita melihat sejarah Nabi. Ternyata Nabi, saudara, ada di puncak nikmat. Lupa tidak dengan umat? Meninggalkan umat tidak? Tetap memperjuangkan umat, betul? Kalau begitu saya mau tanya, Nabi kita mulia tidak? Bagus tidak? Itulah yang Allah ingin pamerkan kepada kita melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Alhamdulillah. Nah baiklah, saya pikir kalau diteruskan masih banyak lagi hikmahnya, digali hikmah masih banyak lagi. Tapi bukan Anda saja, saya juga sekarang sedang haus ingin mendengarkan untayan hikmah, ceramah, nasihat dari guru kita tercinta Syekhun Al-Walid Al-Ustadz Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Syukron Makmun hafizahullah ta'ala wara'ah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Nah karena itu saudara, sebagai penutup
karena tadi bagian akhir saya bicara soal pajak, saudara, saya hanya ingin mengingatkan satu saja, bahwa Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu, saudara, yang mengarang kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, yang mengarang kitab Syarah Sahih Muslim, banyak sekali karangannya, saudara, baik dalam bidang fikih maupun bidang hadis. Beliau di zamannya pernah ditanya oleh sultan, saudara, tentang hukum pajak. Sultan mengambil pajak dari rakyat, saudara. Nah, apa hukumnya? Sultan sudah minta fatwa ulama satu negeri, semua ulama setuju dengan alasan karena kebutuhan negara sedang tinggi untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai tentara Islam di perbatasan. Yang kedua, kas negara kosong, saudara. Maka terpaksa harus mengambil pajak dari rakyat. Nah, setelah ulama semua setuju, Sultan bertanya kepada para ulama, adakah ulama lain yang perlu aku minta persetujuannya? Para ulama di kota Damaskus saat itu sepakat, ada satu yang Sultan mesti undang. Siapa dia? Nawawi. Nah, kata Sultan, apa perlu kita panggil dia? Maka para ulama mengatakan, Tuan Sultan, ulama ini berbeda dengan yang lain. Dia punya magam di tengah umat. Jadi walaupun kami sudah setuju, kalau besok ulama satu ini nggak setuju, maka umat akan ikut dia, bukan ikut kita. Nah, oleh karena itu dipanggillah Imam Nawawi ke istana, saudara. Dijemput langsung oleh pasukan. Beliau tinggal di pinggiran kota Damaskus, namanya Desa Nawa, saudara. Beliau dipanggil, hadir, duduk di depan Sultan. Setelah duduk di depan Sultan, Sultan menyampaikan, ya Aba Zakaria, ini semua ulama yang hadir di tempat ini udah setuju aku ngambil pajak dari rakyat. Nah, cuman kita membutuhkan persetujuan Anda. Akhirnya Imam Nawawi mengatakan, baik Tuan Sultan, aku akan setuju, tapi ada 3 pertanyaan dulu yang aku ingin ajukan. Kalau kau jawab dengan baik, aku setuju untuk kau ambil pajak dari rakyat. Yang pertama, untuk apa kau ambil pajak dari rakyat? Sultan menjawab, untuk pembangunan, untuk gaji para pegawai, para pejabat, untuk membiayai tentara itu di perbatasan agar negeri kita tidak diserang oleh tentara musuh, dan seterusnya. Kata Imam Nawawi, ahsan, bagus kau punya jawaban. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kan kita punya kas negara. Kenapa harus ambil dari pajak? Kenapa nggak ambil dari kas negara saja? Baitul Mal. Dijawab oleh Sultan, Baitul Mal kosong. Kalau Baitul Mal ada isinya, aku nggak ambil pajak. Ini Baitul Malnya kosong, nggak ada lagi kita punya dana. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir, kenapa kas negara kosong? Sultan tersinggung. Kata Sultan, mada taksud bikalami? Kau punya maksud apa, hei Aba Zakaria? Enggak, kata Imam Nawawi, enggak, jelaskan dulu. Kenapa kas negara kosong? Dipakai untuk apa? Jelasin dulu. Marah Sultan, berdiri dari kursinya. Kurang ajar, kau punya maksud tidak baik, hei Abu Zakaria. Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi kiai dibentak oleh pejabat, dia berdiri juga sudah. Imam Nawawi berdiri, hei Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu. Kas negara kita kemarin masih banyak dipenuhi dengan emas, perak, dinar, dirham, permata, mutiara, segala macam kita punya. Kenapa sekarang kosong? Karena kau bagi-bagi untuk istri-istrimu, untuk dayang-dayangmu, untuk putri-putrimu, untuk keluargamu, untuk pejabatmu, sehingga kas negara kosong. Marah Sultan, saudara. Imam Nawawi katakan, wallahi, demi Allah, kau kembalikan dulu semua itu ke kas negara, ke Baitul Muslimin. Kembalikan. Kalau semua sudah dikembalikan, masih kurang, baru boleh kau ambil pajak dari rakyat. Tapi kalau tidak kau kembalikan, kas negara seenaknya digunakan. Kalau zaman sekarang dikorupsi, saudara, maka demi Allah, haram kau ambil pajak dari rakyat walaupun 1 dirham. Takbir. Ini
Ini dia saudara, yang diundang Imam Nawawi, bukan ulama istana. Tegas ngomongnya. Yang pertama diundang ulama-ulama istana. Iya Haji apa kata Sultan? Saya mau tanya, Imam Nawawi tegas tidak? Ini mujtahid madhab Imam Syafi'i ini saudara. Enggak sembarangan saudara. Madhab Imam Syafi'i ini madhab yang said di bumi Indonesia. Saya tanya, bangga tidak dengan Imam Nawawi? Bangga tidak? Nah itu yang saya mau katakan sekarang kepada pemerintah saudara. Jangan kau ambil pajak dari rakyat sekecil apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama koruptor dilindungi, maka selama uang negara diboroskan, selama uang negara seenaknya kau keluarkan, haram mengambil pajak dari rakyat kecil. Betul? Takbir, takbir, sallu ala nabi. Maling ayam penjara setahun. Nenek-nenek di Jawa Timur nyolong kayu sebatang 3 batang penjara setahun. Petani di Jawa Tengah mencuri semangka 1 butir 1 tahun penjara. Kemarin saudara 271 triliun cuma 6 tahun. Gila saudara, 271 triliun. Saya mau tanya, orang Cirebon pernah lihat gak? 271 triliun pernah lihat gak? Sama ya, kita orang miskin mana pernah lihat yang segitu. Tapi 271 triliun. Ini saya mau gambarkan aja nih sebelum saya tutup. Bagaimana kayaknya 271 triliun. Kalau diambil 1 miliar per hari kita makan 1 miliar. Ada orang Cirebon sehari 1 miliar? 1 miliar, oh, ambil restoran-restorannya kita beli. 1 miliar per hari, setahun berapa hari? Dalam hitungan nasional 365 hari. Berarti setahun cuma saudara 365 miliar. Saudara, belum 1 triliun. Berarti 1 triliun 3 tahun saudara. 1 triliun buat makan 3 tahun. Nah kalau 271 triliun lu kali 3 742 tahun saudara. Kalau anda punya duit 271 triliun, maka berarti anda bisa makan 742 tahun, 1 harinya 1 miliar. Banyak apa dikit? Untung gak pingsan lo dengernya. Di penjara cuma 6 tahun. Iya. Saya mau tanya orang Cirebon nih, lu dikasih duit 271 triliun tapi di penjara 6 tahun, mau gak? Mau gak? Mau semua beb. Haji Alvan teriak, aneh juga mau beb. Haji Alvan ini pengusaha saudara, 271 triliun di penjara 6 tahun. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Nampaknya saya sudah sampaikan kepada Bapak Presiden terpilih Prabowo. Pak, emang lu Prabowo? Kita udah sampaikan kepada Bapak Prabowo, saudara, yang seperti ini jangan dilindungi, betul? Pidato Bapak Prabowo ketika diangkat saudara menjadi presiden luar biasa. Para koruptor akan kita kejar sampai Antartika. Luar biasa. Takbir. Tapi sekarang saya minta kepada Bapak, nggak usah dikejar sampai ke Antartika, kejar saja di antara kita. Karena di antara kita udah banyak koruptornya, betul? Betul. Nah sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Prabowo tangkap semua koruptor, setuju tidak? Dukung tidak? Bela tidak? Kalau Bapak Prabowo membasmi koruptor, saudara, kemudian mau dijatuhkan oleh para oligarki, terus mau dikodeta oleh orang-orang koruptor pengkhianat, kira-kira kita bela tidak? Bela tidak? Siap ganyang koruptor? Siap ganyang koruptor? Siap basmi korupsi? Betul? Takbir. Nah, sebelum Kiai Sukron Makmun berdiri, saya minta Habib Hanif bacakan 1, 2 atau 3 pasal aja.
Ini ada qasidah anti korupsi. Mau dengar? Mau dengar? Qasidah anti korupsi. Ini udah lama nih. Saya ngarang dari zaman dulu nih. Udah berapa tahun lupa udah. Saudara. Nah cuman saya mau tutup. Saudara, dulu zaman Pak Harto korupsi ada banyak, bukan dikit. Tapi korupsi masih di kolong meja. Korupsinya di kolong meja. Masih malu-malu. Masih ada tuh rasa malu. Begitu kita reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja, malunya mulai hilang. Di zaman Jokowi korupsi memega-meganya dibawa pulang. Udahlah segitu aja dah. Ntar gue ditangkep lagi kali. Kiai Sikron udah negor saya, Beb kalau ceramah jangan sebut nama, ditangkep lagi ente. Tapi sudah dari sononya Kiai. Udah deh jangan diterusin, ntar pulang dari Cirebon ditangkep, gue gak datang lagi ke Cirebon. Nah, akhirnya gak ke Cirebon, gak makan nasi gamblang. Mestinya kalau anda lagi di penjara, ente nengokin bawa nasi gamblang. Ada tempenya, ada perkedelnya, ada apa? Ada sambal merah gitu. Gue jadi udah ajib aja udah makanan orang Cirebon deh. Makannya di atas daun jamblang, daun jati, daun. Enak gak? Enak gak? Itu berapa harganya? 1 miliar? Ya udah sekarang saya tanya nih sekarang, siap gak yang koruptor? Betul? Takbir! Sallu ala nabi. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.